Nun sewu Pak Naim, panjenengan di sini yang jelas sudah memahami situasi sekitar makam Kanjeng Minak Supal nggih sebelum Insya Allah. ngoten nggih. Sebelum menawi panjenengan ngertos Pak ingkang dipun sareaken wonten punika panggenan itu siapa saja Pak? Apakah khusus dari keluarga-keluarga beliau? Kanjeng Adipati Minak Supal nggih Pak nggih. Atau mungkin ada masyarakat umum napa dos pundi? Khusus di yang paling utara yang dalam tembok itu makam Ki Ageng Minak Supal sama ibunya. Ngoten. Sama jumlah 9 jumlah prajurit sebagian. Ngoten nggih. Jadi yang beliau Kanjeng Minak Supal bersama ibu juga beberapa prajurit ada di dalam pagar tembok. Di dalam pagar tembok. Utara, kalau yang selatan makam umum. Yang selatan ini makam umum nggih. Umum. Oh, ngoten. Tapi sepertinya lokasi mriki, lokasi yang ada di sini, di sana juga ada makam-makam nggih Pak nggih. Tapi lain wilayah Mas. Oh, lain wilayah. Benten nggih. Niku makam Papala, Papala niku paguyuban pangrup Tilayan. Kalau tiang gesang ngeten iki istilah ya perumnas. Oh, perumnas. Iya, itu tanahnya kan beli. Oh, itu nggih. Kalau yang di sini berarti khusus penduduk dari Bagong. Sekitar Bagong. Bagong niku kelurahan nggih, Pak? Kelurahan Ngantru. Dukuh. Oh, Dukuh Bagong, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Ya ngoten. Pak Naim, waktunya hujan nggih Pak nggih. Tapi biasanya Pak di makam sini biasanya yang ramai itu malam apa atau pas kegiatan apa ngoten Pak? Kalau paling ramai nggih, malam 10 Suro. Malam 10 Suro. Oh ngoten. Ikut acara Suro Agung. Suro Agung nggih. Selain itu Pak mungkin ada kegiatan yang biasanya. Selain itu kegiatan tiap tahun ya itu bersih jam Bagong atau nyadran istilahnya. Nyadran nggih. Nggih. Sing ragat meso larung kepala kebun. Hari-hari biasa Jumat Pon. Hari-hari biasa Jumat Pon. Ngoten. Itu kebanyakan tiang luari nadar. Misalnya ada keluarganya yang sakit. Nggih. Tinggal sembuh, nanti kalau sembuh saya ajak ke makam makan ziarah gitu. Ngoten nggih. Yang sing banyak ngoten niku nggih. Nggih. Tapi Pak nggih. Biasanya nggih Pak lek teng makom-makom niku kan nggih. Mungkin ada hal-hal yang ndak boleh dilakukan oleh masyarakat kalau di tempat-tempat makam seperti ini. Lek teng mriki ngoten mungkin masyarakat tos sama saja dengan yang lain, cuma kadang-kadang tamu ada yang salah informasi. Ngoten. Sini minta tuyul. Contohnya sampai minta tuyul. Ada gitu, tapi saya arahkan sini bukan tempatnya gitu. Sini mendoakan orang yang meninggal. Ngoten nggih. Selain minta tuyul misalnya apa Pak? Ya banyak, dari Jakarta pernah ada yang minta itu loh, ngambil harta karun. Iya. Rombongan itu. Sampai sebegitunya ya Pak. Lek minta jodoh itu betul itu Pak. Minta jodoh. Kira-kira banyak. Ada, cuma kadang-kadang kan ada yang ceweknya kena cinta lokasi itu ada. Ngoten. Ini supaya dekat lagi ada. Nggih. Intinya kalau ya berdoa, terus kita minta barokahnya. Nggih, tawasul nggih Pak, nggih tawasul. Yang jelas lek ting di sini jangan sampai salah niat. Iya, ya gitu. Ngoten nggih. Makanya saya arahkan tidak salah jalan. Mbah Kanjeng Minak Supal beliau itu kan adipati nggih Pak nggih, adipati Pak dulu nggih Pak. Atau Senopati Majapahit. Senopati Majapahit. Ngoten. Cerita ngoten. Ngoten nggih ceritane. Insyaallah lek kula mboten Budaya nggih Pak nggih, pengertiannya kan nanti kebenarannya tentu akan ada yang mengupas.
kita nguri-nguri ngoten Pak, nguri-nguri sejarah. Mungkin ngeten Pak, jenengan saged maringi gambaran, memberikan gambaran sekilas bagaimana perjuangan beliau. Menurut hemat saya yang saya temukan dari literasi-literasi itu, beliau kan di samping Adipati juga merupakan tokoh penyebar agama Islam di wilayah Trenggalek. Di sisi lain, beliau juga pada masanya menjadi idola masyarakat pada waktu itu karena garis besarnya sebagai pahlawan pertanian. Ngoten nggih Pak nggih. Pak niku pripun Pak? Gambaran cerita sekilase beliau, mungkin masa kecilin apa dos pundi ngoten? Masyarakat sudah percaya sejak dulu bahwa Ki Ageng Mendaksepa itu selain menyiarkan agama Islam juga pahlawan pertanian Nggih. yang dapat dinikmati sampai sekarang ini, yaitu bangun dam Bagong. Jadi karya beliau niku salah satunya pertanian sampai sekarang Iya, masih. masih dinikmati. Ngoten nggih, Dam Bagong nggih. Dam Bagong. Nek Dam Bagong niku lokasine saking mriki Arah barat. sebenarnya mboten tebih nggih. 50 meter dari sini kan. Belakang mriki nggih Pak nggih. Berarti sebelah Bukan niki belakang, utara. utara. Belakang sampan kono. Ngono. Utara nggih. Utara sana ke barat. Alah utara terus ke barat iku area Dam Bagong. Iya. Nggih. Beliau bersama Ibu nggih Pak nggih teng mriki Iya. nggih. Dimakamkan bersama Ibu dan beberapa prajurit. Ngoten nggih. Berarti masa kecil beliau itu juga di Trenggalek niku. Kan ibunya keturunan dari Majapahit. Ibuke keturunan dari Majapahit. Karena punya penyakit kulit dititipkan ke Ki Ageng Sinawang Trenggalek. Ingkang sakit ibunya. Iya. Terus diobatkan, diusahakan kemana-mana nggak sembuh. Akhirnya Dewi Roro Amiswati tadi berendam teng Babakan sing Bagong diletakake teng mriki. Dewi Roro Amiswati adalah ibu dari Kanjeng Minaksepa. Nggih. Kale berendam niku mengentenaken sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan dirinya, kalau laki-laki dijadikan suami, Kalau putri dijadikan saudara. Dijadikan saudara oleh beliau Nyi Roro Amiswati. Dewi Roro Amiswati. Roro Amiswati. Itu beliau berarti pada waktu itu Masih gadis. masih gadisnya Ya. Dewi Roro Amiswati menika. Terus setelah menyampaikan sayembara niku terus pripun Pak? Itu didengar sampai pedalaman, ya akhirnya yang menyembuhkan Minak Serabah. Minak Serabah niku Yang menyembuhkan Dewi Roro Amiswati. Yang Dengan cara menjilati yang bisa menyembuhkan sakite Dewi Roro Amiswati dengan adalah cara menjilati seluruh tubuh. ngoten nggih. Akhirnya diajak pulang, dinikahkan. Berarti Minak Serabah nggih Pak nggih. Iya. Minak Serabah beliau yang mampu menyembuhkan atau sayembaranya Dewi Roro Amiswati wati wau, sehingga penyakit yang diderita oleh beliau sang ibu sembuh. Setelah itu Kanjeng Minak Serabah dinikahkan dengan Dewi Roro Amiswati. Terus dinikahkan nggih Pak, dinikahkan berarti selajengipun berlanjut berapa tahun kemudian hamil. hamil nggih. Hamil terus lahir, yang Mendaksepa tumbuh dewasa. Akhirnya dia berpikiran, Trenggalek zaman dulu kan belum ada pertanian, panen 1 tahun sekali. Ngoten nggih. Nah, akhirnya Ki Ageng Mendaksepa punya ide di mana Trenggalek bisa makmur, bisa panen 3 kali, akhirnya bangun dam lagi sambil menyiarkan agama Islam. menyiarkan agama Islam, bangun dam. Akhirnya dengan dibangunnya dam tadi banyak penduduk yang mengikuti agama Islam gitu loh. Nggih. Nah, dalam pembangunan itu banyak cobaan. Kendala-kendala Iya. ngoten nggih Pak nggih. Contohnya pagi dibangun sering jadi pagi hari rusak lagi. Ini berulang-ulang. Berulang-ulang. Ya. Nggih.
Terakhirnya Ki Ageng Minaksopa minta petunjuk sama ibunya. Oh, ngoten. Gimana dame enggak Matur kalian Iya, ibu, niki iya. damen iki sudah dibangun beberapa kali terus jebol. Terus matur kali Kanjeng Ibu Roro Amiswati. Nggih. Terus kali ibu-ipun dianjurkan supaya wados niku istilahnya kalau zaman sekarang zikir. Lah zaman dulu kan nyepi atau topo ya. Oh, kon topo. Nggih, zaman Nggih. riyen. Nah, akhirnya memeriku dapat petunjuk damu iso dadi lek wis mok belehne gajah itu. Ngoten nggih. Nggih. Dari hasil tafakur Nggih, tadi, nggih. Kanjeng Minaksopa mendapat petunjuk untuk memberi tumbal Nggih, gajah. gajah Sembelih putih. gajah putih. Ngoten. Akhirnya Ki Ageng Minaksopa utusan prajuritnya cari pinjaman di Mbok Rondo Klandon Mojokerto. Nggih, atau mungkin anu, Pak. Pancen sing gadah namung Mbok Rondo niku napa Nggih, dadi sing gadah Mbok Rondo Klandon itu. Nggih, nggih. Akhirnya ya minta izin gajah dipinjam untuk membantu bangun dam. Ngoten nggih. Tapi sampai di Trenggalek akhirnya disembelih, dagingnya dimasak untuk pekerja, Nggih. kepalanya dilarung di bagi tumbal lagi. Ngoten nggih. Akhirnya jadi sampai sekarang. Terus lama kelamaan Mbok Rondo Klandon kan menunggu gajah nggak dikembalikan. Nggak dikembalikan Akhirnya dari juga Mbak utusan Hutan. prajurit. Ngoten. Nggih. Dengan prajurit sampai di sekarang di Gunung Bubuk, Canganak. Nggih, nggih, nggih. Terus Ki Ageng Minaksopa sebelum prajurit sampai di Trenggalek, Ki Ageng Minaksopa dibantu ayahnya Minaksopa Minak serabah niku. membuat lorong yang tembus Telaga Ngebel Ponorogo. Ngoten nggih. Jadi di Trenggalek nggak sampai terjadi pertumpahan darah. Soalnya Minaksopa sama Ki Ageng Minaksopa sudah rundingan sama Mbok Rondo Klandon bahwa gajahnya disembelih bukan untuk kepentingan pribadi, tapi Ngoten. untuk kepentingan orang banyak. Akhirnya menyadari, Mbok Rondo niku menyadari ngoten nggih. mengikhlaskan lah Ikhlas wis ora apa-apa Nggih. bahasane ngoten nggih. demi kepentingan orang banyak. Akhirnya di Gunung Bubuk itu kan disebut Gunung Bubuk. Iya. Mbok tumbakmu sampai Bubuk ora sampai Trenggalek. Soalnya Ki Ageng Minaksopa sudah perundingan di sana lewat lorong lagi gitu loh. Ngoten. Dia cerita gitu. Lorong niku bawah tanah. Bawah tanah yang letaknya di dekat dam, tapi Ngoten. sudah tertutup sekarang. Sekarang sudah tertutup. Dulu masih Pak, ada. nggih. Terus sebagai simbol di sana dulu juga ada patung yang berbentuk gajah Di di gunung dam, di dam. dam situ. Ngoten nggih. Sebagai tanda dulu bangunnya disembelihkan gajah. Ngoten nggih. Tapi sekarang sudah tenggelam, banjir 2006 fondasinya. Oh, nanti banjir nggih, Pak, nggih mriki. Iya, 2006. Terus anu, Pak, lek lokasi terowongan apa ku di Gunung Bubuk niku kalih mriki tebih napa? Loh, terowongannya tembus Telaga Ngebel, Mas. Tembus Telaga Ngebel nggih. Iya, Ngebel Ngebel. niku Ponorogo. Ponorogo. Iya. Wah, ngoten nggih. Kalau cerita ngoten, Nggih, nggih, nggih. zaman rumiyin tiang-tiang sepuh riyen lho. Itu kalau cari ikan itu masuk ke lorong enggak sundul. Boten sundul berarti besar. Iya. Oh, nggih, Mas. Cerita orang-orang tua dulu, Iya. terowongan itu ada, mereka masuk ndak sundul. Betul. Oh, dan berarti aku. Tapi karena terlalu lama dimakan zaman tertutup. Walet. Iya.